Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitendra, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Saya mengabdi di SMP Islam Miftahul Khoir, Trawulan, Mojokerto. Mata pelajaran bidang studi pendidikan Pancasila. Berikut aksi kedua saya. Terima kasih. Lurus. Tegak, gerak. Pimpin untuk menyiapkan kerapiannya. Periksa kerapian, kerjakan. Kakinya, kerapiannya, sabun. Kerapian selesai. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, menjawabnya dengan kompak dan ceria. Ya. Sebelum kita mengikuti dan memulai pelajaran kegiatan pada pagi hari ini, kita minta salah satu di antara teman kita untuk berdoa. Dipimpin Mas Ridho yang biasa memimpin berdoa. Monggo Mas Ridho. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya lihat kalian kelihatannya lengkap semuanya, tapi ada yang nggak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk, siapa kelihatannya? Abdullah. Oke. Mungkin ada yang tahu Abdullah kenapa hari ini Sakit, Pak. sakit? Oh, oke. Kita coba untuk mendoakan bersama, ya. Semoga Abdullah lekas sembuh dan cepat masuk kembali sedia kala seperti kita belajar bersama-sama ini. Oke. Oke. Pada kesempatan kali ini, sebelum Pak Hendra mengajak kalian belajar, alangkah baiknya Pak Hendra ingin tahu apakah keadaan kalian hari ini benar-benar sudah siap? Apakah Anda hari ini sedikit bahagia atau bahagia? Sangat bahagia. Oke. Kalau memang sangat bahagia, Pak Hendra ingin tahu dulu. Silakan dibuka Google Classroom kalian yang sudah kami instalkan di Chromebook masing-masing. Oke, silakan diklik. Ya, di Chrome-nya. Ya, masukkan Google Classroom. Silakan klik yang ada tulisannya. Ketika kalian sudah menjawab itu, bahwa cerminan bahwa diri kalian hari ini senang atau hari ini kalian bahagia. Baik, Anda mohon lebih bersemangat dan lebih bahagia lagi ketika berangkat sekolah. Niat kita untuk apa? Mencari ilmu. Oke, alhamdulillah. Oke, Anda sudah menjawab Google Form. Sekarang coba perhatikan Pak Hendra. Sebelum kita mulai kegiatan ini, Pak Hendra ingin mengajak kalian untuk berdiri dan kita mengikuti lagu yang sudah Pak Hendra siapkan untuk kegiatan belajar kita pada tema mata pelajaran kita hari ini. Oke, semuanya silakan berdiri. Oke. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih tepuk tangannya yang menyenangkan. Silakan duduk kembali, Ananda. Baik. Bacakan. Satu nusa satu bangsa. Pinter. Oke. Ada kata nusa. Ada yang tahu nusa itu apa? Oke, Mas. Oke. Nusa daerah. Selain daerah, selain Mas Uki apa? Wilayah. Mbak Fiona, pulau. Pulau, betul. Oke, bangsa sekarang. Satu nusa, satu yang lain dulu. Kelompok sini tadi Mas Yogi sudah apa? Kumpulan ras. Pintar, ada lagi. Bangsa itu apa? Ayo. Sebelum kita masuk di pelajarannya Pak Tendra, saya kasih tahu dulu bangsa itu apa? Oke, Mas Lutfi? Kelompok. Iya, masuk juga. Selain kumpulan ras, kelompok apa? Oke, gimana? Suku-suku juga. Oke, baik, betul. Yang namanya bangsa itu persatuan atau perkumpulan kelompok, ras, suku yang bernasib sama, yang bertujuan sama, yang bercita-cita sama untuk membentuk suatu negara. Namanya nusa bangsa. Disatukan apa? Diikat dengan apa? Tadi lagunya satu nusa, satu bangsa, satu. Berarti apa? Kita diikat dengan apa? Bahasa, betul. Bahasa apa yang menyatukan kita? Mulai dari Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera. Bahasa apa? Indonesia, betul. Makanya kita berkomunikasinya baik pakai bahasa apa? Indonesia. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang tahu kemarin Pak Tendra memberikan mata pelajaran di pelajaran yang lalu? Ada yang tahu kira-kira apa? Masih ingat? Betul, wilayah-wilayah. Ada yang tahu lagi? Letak astronomis, terus. Ayo apa lagi? Nursaka. Oh ya, kalian ingat Nursaka. Baik, itu masih berhubungan karena bab kita yakni kesatuan dan wilayah ya yang terdahulu. Sekarang karakteristik kita lebih dalam lagi yakni di subbab berikutnya karakteristik dalam NKRI. Baik. Video ini termasuk pembelajaran kita pada bab karakteristik kesatuan negara Republik Indonesia. Setiap wilayah kita berbeda-beda, ada karakteristiknya masing-masing. Oke, sebelum kita mulai ada lagi yakni profil pelajar Pancasila. Dari itu wajib bagi Anda untuk hafal. Bagaimana cara menghafalkannya? Lagu, oke. Masih ingat lagunya profil pelajar Pancasila kita? Oke, ingat ya? Ayo, semuanya berdiri lagi biar lebih semangat. Nanti biar nggak ngantuk. Pagi-pagi masih ngantuk. Tadi malam habis sholat tahajud, habis ngaji. Ya, sekarang kita bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebijakan global, kreatif dan bernalar kritis. Itu makna-maknanya luas sekali. Kata kuncinya berada di tujuan pembelajaran yang Pak Tendra siapkan. Yang pertama, peserta didik mampu menerangkan karakteristik daerah dalam NKRI dengan membuat mata pelajaran yang sudah kita siapkan, ya, buku mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian peserta didik dapat berdiskusi. Jadi nanti kalian diskusi tentang karakteristik daerah dalam NKRI melalui apa? Pengamatan video. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan
Jadi nanti silakan dibandingkan tentang karakteristik hewan yang ada di Indonesia setelah mengamati video dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi karena nanti biar Pak Tendra berikan materi, kalian harus mampu. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan sikap gotong royong dalam memahami karakteristik daerah dalam mekanik melalui kegiatan diskusi. Jadi nilai kalian nanti akan saya lihat dari keaktifan gotong royongnya, keaktifan kalian diskusi. Kalau ada teman yang nggak bisa, silakan dibantu. Oke, baik. Silakan dilihat, biar kalian lebih semangat tentang video ini. Lihat dan perhatikan dengan sesama petani Indonesia yang ada di dinding sekolah, di buku, di bola dunia, maupun yang dapat dilihat melalui piranti digital. Bandingkan dengan peta negara-negara lain, akan tampak bedanya. Di antaranya adalah banyaknya pulau serta laut yang mengelilinginya serta gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi di Indonesia. Coba juga cari dan perhatikan gambar, foto, serta film budaya dari berbagai daerah. Sangat beraneka ragam bukan? Dari satu daerah ke daerah lain bisa berbeda-beda, namun selalu ada ciri yang serupa sebagaimana seluruh bangsa ini disatukan oleh bahasa Indonesia. Secara umum, karakteristik atau ciri khas daerah dapat dibagi berdasar wilayah maupun budayanya. 1. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasar beberapa ukuran, seperti posisi geografisnya, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, hingga posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut. Timur dan Barat. Perbedaan ini didasarkan dia 1913 yang menyebut daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur dan barat. Baik, Anda sudah melihat materi yang sudah disampaikan di video tersebut oleh Pak Tendra. Nah, sekarang memasuki sesi inti, Anda kami berikan lembar kerja. Lembar kerja ini berisi tentang beberapa perintah, yakni Anda harus menyaksikan terlebih dahulu dan Anda harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan di LKPD kami. Oke. Kira-kira setelah kita lihat tayangan tadi, ada yang tahu wilayah Indonesia atau di Indonesia itu dikelilingnya pulau. Terus di luar pulau ada apa? Lautan. Di petanya dulu di wilayah Indonesia ini ada gunung berapi, terus laut, betul. Setelah itu di Jawa ada kerajaan. Karakteristiknya apa? Kerajaan apa kita? Majapahit. Itu di daerah Jawa. Nanti di daerah-daerah lain ada sendiri. Oke. Sekarang yang kami minta siapkan Anda lebih akurat lagi untuk menganalisis video yang sudah kami siapkan. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 1 videonya tentang daerah kepulauan. Yang kemarin sudah dibagi kelompoknya, ini kelompok 1. Ya, diingat-ingat videonya tentang daerah kepulauan. Terus kelompok 2 tentang daerah perkotaan. Kelompok 2 daerah
perkotaan. Kelompok 3 daerah terpencil. Ini. Jadi nanti Anda harus menyaksikan betul-betul video kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Oke? Perhatikan. Menjawab melintasi laut agar bisa menuntut ilmu pendidikan di kota. Mereka menyeberangi laut menggunakan speedboat atau perahu bermesin tempel tanpa menggunakan alat pelampung. Puluhan siswa yang berada di Desa Wokam, Desa Lamerang, dan Desa Karangbuli, Kabupaten Kepulauan Aru Maluku, setiap hari harus melintasi laut untuk menuju sekolah di Dobo, ibu kota kabupaten. Mereka terpaksa naik speedboat dan perahu kecil bermesin tempel. Saat menyeberangi laut, mereka tidak menggunakan pelampung yang bisa melindungi keselamatan mereka. Kondisi tersebut juga menarik perhatian personil Direktorat Pol Airut Polda Maluku saat bertugas ke desa-desa pesisir. Aktivitas siswa bahkan masyarakat desa pesisir seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun. Dari Kabupaten Kepulauan Aru Maluku, Latif Majelis Dipiwan menambahkan. Berikutnya menanti datangnya air bersih adalah kebiasaan Bobi setiap hari. Selama 12 tahun, rumah susun yang dia tempati belum tersambung dengan jaringan pipa air bersih. Tanpa air tanah, penghuni rusun cuma bisa berharap pada pipa PDAM yang tidak kunjung dipasang. Bertahun-tahun banyak begini terus kan. Nah, semua orang Sehari-hari penghuni rusun harus membeli air galon atau air tangki. Setiap bulan mereka membayar sekitar Rp300.000 untuk mendatangkan air bersih dari luar. Biaya ini lebih mahal ketimbang berlangganan air dari PDAM. Kemudian itu tidak berlaku bagi Rusnani Sidegarden. bagaimana kelompok 2? Untuk videonya sudah diperhatikan betul? Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 juga bisa mencatat untuk menanyakan nanti apa terkait dengan kelompok 3. Sumatera Barat mau melintasi anak sungai dan juga bantuan kerja untuk bisa mengintai. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Madanganyara, Sumatera Utara agar bisa sampainya sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan berbantuan kerja. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 pada bulan 1 Oktober, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di sekolah dasar negeri 109 Cirebon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Jauh dari rumah sekolah Pak. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandalika. Baik, dari kelompok 1, 2, dan 3 videonya sudah kami tampilkan. Sekarang kami berikan lembar kerja untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baik, dari lembar ini LKPD yang sudah kami berikan, ya, Pak Chandra pengen lihat. Nah, ini silakan ditulis apa judul yang tepat untuk video tersebut. Seperti ini. Apa judul yang tepat? Siapa saja yang berperan dalam video tersebut? Permasalahan apa yang terjadi pada video? Kapan dan di mana? Mengapa permasalahan itu bisa terjadi? Menurut pendapat kalian, bagaimana solusi yang tepat? Oke, silakan catat kembali di LKPD yang sudah diberikan Pak Tendra untuk ditemukan. Silakan diingat kembali apa judulnya, siapa yang berperan, terus kemudian permasalahan terjadi itu apa, ya, terus kemudian kapan dan di mana,
Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Kenapa kira-kira menurut kalian? Ya, silakan dirunding dengan kelompoknya sendiri. Kurang 5 menit. Ayo. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan sebuah pertanyaan yang sudah kami diskusikan. Oke, bagaimana? Judul yang tepat adalah daerah kepulauan. 2. Siapa yang terberat? Anak-anak dari desa pesisir Arung Maluku. 3. Apa permasalahannya? Sekolah di kota dan menyeberangi laut dengan perahu kecil. Kapan dan di mana sudah berlalu dan di pesisir Arung Maluku? Mengapa bisa terjadi ingin bersekolah di kota? Nomor 6. Bagaimana solusi dari permasalahannya? Meminta pemerintah membangunkan sekolah di daerah pesisir Maluku. Solusinya kelompok 1 meminta pemerintah membuatkan sekolah di daerah pesisir Maluku. itu. Kalau pesisirnya banyak jumlahnya pulaunya, itu sekolahnya banyak juga. Nanti ya, biar kita nggak sama teman-temannya. Oke, lanjut kesimpulannya sekarang dari video tadi. Kelompok 1 bagaimana untuk menyimpulkan? Kesimpulan dari kelompok 1 adalah bahwa anak-anak di daerah pesisir Maluku bersekolah menggunakan perahu kecil dan memakai bara lampu agar aman saat perjalanan. Dan saya bersyarat agar pemerintah membangunkan sekolah di daerah Maluku supaya tidak jauh ke kota. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah langsung berkelas. Oke, baik, berikutnya silakan kembali ditutup dulu. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas perhatian yang sudah Anda berikan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Pak Hendra tanya terakhir dari yang kita bahas tadi, ya. Pak Hendra mulai awal sampai akhir cerita, terus melihat video bersama kalian dan menganalisis dan berdiskusi. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Boleh Pak Hendra minta jawabannya. Sinten yang tahu yang sudah kita pelajari apa berarti? Oke, Pak Jika, ya, silakan. Tentang perkotaan, kepulauan, pedesaan. Wilayah perkotaan. Terus kalau video yang awal, yang bukan video kelompok, video yang umum, berarti apa yang sudah kita pelajari? Karakteristik daerah. Betul, karakteristik daerah, berarti setiap daerah. Oke, ada lagi yang mau tanya, kira-kira perbedaannya apa di daerah-daerah di Indonesia ini? Ada yang tahu? Kalau di daerah perkotaan dulu, siapa yang mau jawab? Di daerah perkotaan berarti karakteristiknya apa? Ayo, ada yang tahu? Padat penduduk, pinter, lebih. Ada yang tahu lagi? Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Kita Mana jawabannya? Siapa yang memimpin? Bagaimana? Siapakah pemimpinnya? Ini masih. Ini yang paling sulit ya. Dari terakhir pertanyaan.
kita semuanya. Suka dengan pelajarannya Pak Tendra hari ini, terus kemudian berikutnya bagaimana? Silakan isi lembar refleksi. Silakan, itu refleksi dari kalian buat catatannya Pak Tendra minggu depan atau pertemuan berikutnya, apa yang Pak Tendra harus lebih lakukan yang lebih baik lagi, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Baik, terima kasih. Ya, kalian sudah mengikuti pelajaran Pak Tendra dengan tertib, dengan baik, dan terutama bersemangat dalam mengikuti pelajarannya Pak Tendra. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, semoga kita bermanfaat. Diakhiri dengan berdoa, Mas Rito. Silakan dipimpin. Duduk, siap, gerak. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian yang diberikan Pak Tendra. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan istirahat. Pak Tendra. Hadiahnya diberikan kepada juara satunya tadi, Mbak Karisa, dan yang kedua Mbak Kilia. Ayo, Mbak Kilia nanti yang kedua. Mbak Karisa terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk Mbak Karisa. Kawan, silakan istirahat. Monggo.